Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang berkenan kembali mempertemukan kita di 4 Ramadan di kesempatan yang berbahagia ini. Tentunya kami berharap kita semuanya melaksanakan ibadah puasa senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran insyaallah. Amin. Dan tema kita ini menarik sekali, tapi terlebih dahulu saya mengajak Anda untuk kembali bersua dengan guru kita Pak Ustadz Hizbullah Rauf SHIM PDI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Berikut tema kita adalah bagaimana kita menapaki keutamaan Ramadan, yang tentunya ini hanya bisa diperoleh jikalau kita benar-benar penuh keimanan dan penuh pengharapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita dengarkan bersama pemaparan ilmu kita hari ini di majelis Komisi Islam di Kedudukan bersama Ustaz Hizbullah. Silakan Pak. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassallu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sudah memasuki hari keempat di bulan suci Ramadan, dan pada hari ini kita juga memasuki Jumat pertama di bulan suci Ramadan. Kita berdoa bersama semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kelancaran, kekuatan, yang tentunya kita berharap semoga iman dan takwa di dalam diri kita selalu terpatri atau kita tingkatkan selalu, sehingga kita memaksimalkan ibadah-ibadah yang ada di bulan suci Ramadan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan judul menapaki keutamaan bulan suci Ramadan ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua, tetapi bagaimana kita merefresh ingatan-ingatan kita sekaligus menjadi bahan renungan untuk kita semua, sehingga di bulan suci Ramadan ini, di tahun 2021 ini, betul-betul kita memaksimalkan dengan baik. Karena sudah ada pelajaran tahun lalu kita memaksimalkan, tetapi qadarullah, dengan takdir Allah, kita tidak bisa memaksimalkan, terutama ibadah-ibadah secara berjamaah, termasuk sholat berjamaah di masjid, tarawih berjamaah di masjid dan lain-lain sebagainya, itu serba dibatasi. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi bulan suci Ramadan itu disebut syahrillah atau syahrul mubarak. Bulan Ramadan bulan mulia. Salah satunya yang di dalam sistem penanggalan bulan Hijriyah disebut di dalam Al-Quran, ketika Rasulullah SAW menjelaskan kemuliaan Ramadan, maka beliau bersabda, Ramadhanu syahrullah wa fadluhu ala sairi syuhuri ka fadlillahi ala khalqihi. Artinya Ramadan adalah bulan Allah, keutamaannya dibanding bulan-bulan lain adalah bagaikan keutamaan Allah dibanding dengan makhluknya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dasar bahwa bulan suci Ramadan luar biasa masyhurnya, luar biasa berkahnya, luar biasa keutamaannya. Karena kalau kita tidak menapaki, menelusuri apa keutamaan-keutamaan ibadah itu, biasa kita susah termotivasi, ya, susah beribadah. Pasti banyak alasan, pasti banyak alasan yang tidak masuk akal, sehingga kita tidak bisa memaksimalkan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Jadi masih ada sambungan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa qad dana syahrul ramadhana
"Lau ya'lamul ibadu ma fi Ramadan latamannat ummati ay yakuna sanah." Seandainya hamba-hamba Allah, umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengetahui keutamaan-keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan, mereka meminta, berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jadikan Ramadan ini 1 tahun." Subhanallah. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah manusia. Karena nanti dia mau beribadah, ketika melihat apa yang ada di hadapannya, dia tidak mempergunakan keimanannya. Padahal di dalam Al-Quran, sami'na wa ata'na, kita mendengar dan kita taat. Jangan ainul yakin, ya, artinya apa? Nanti kita yakin ketika mata kepala kita melihat. Tidak seperti itu dalam agama kita. Oleh karena itu, ketika Allah memerintahkan melalui Rasulnya, melalui ulama-ulamanya, kita harus sami'na wa ata'na, kita mendengar dan kita taat. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan-keutamaan bulan suci Ramadan banyak sekali yang Allah persiapkan untuk kita semua. Termasuk keutamaan bulan suci Ramadan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini salah satu keutamaan bulan suci Ramadan yang kita harus fahami, yang harus kita aplikasikan. Allah menurunkan Al-Quran. Intinya apa? Bagaimana kita ini sebagai umat Islam, umat dari Rasulullah SAW, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak mentadaburi, memperbanyak menghafal, dan bagaimana kita tentunya nanti kita harus mengimplementasikan, kita harus memberikan yang terbaik menurut Al-Quran yang sering kita baca. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu keutamaan pertama di bulan suci Ramadan, bagaimana kita ini merefresh ingatan kita, amal-amal ibadah kita. Mungkin sebelum Ramadan kita susah sekali membaca Al-Quran, susah sekali membaca Al-Quran. Oleh karena itu, mari kita kembali membiasakan diri untuk membaca Al-Quran. Ya, kenapa? Kita fahami bahwa membaca Al-Quran itu akan menjadi syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Ini baru dibaca sudah memberikan manfaat besar bagi kita. Akan diberikan advokasi, akan diberikan syafaat. Baru membacanya, belum lagi kalau dihafal, belum lagi kita mengamalkan, dan seterusnya dan seterusnya. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, jadi ini bulan diturunkannya Al-Quran. Salah satu keutamaan di bulan suci Ramadan memperbanyak mentadabburi, memperbanyak membaca Al-Quran. Mungkin begitu, Mbak. Baik. Nah, ini saya sepakat tadi Bu, ada sepung Pak Ustadz gitu ya, Iya. bahwa kita harus memahami apapun itu, gitu kan. Baik itu, tapi kan seperti ini Pak Ustadz, memang ada situasi yang kalau saya tidak membandingkan bahwa ketika saya kecil, ketika masa kecil kita itu, Ramadan itu memang sesuatu hal yang begitu dinanti-nantikan, begitu dirindu-rindukan. Karena waktu itu kita tidak ada gadget, televisi pun ya channelnya cuma berapa, gitu kan. Suasana keakraban, suasana Ramadan itu begitu kental sekali dibandingkan mungkin anak-anak yang besar dan tumbuh di zaman sekarang, gitu, karena terjangan daripada media sosial yang begitu ini. Cuma seperti ini Pak Ustadz, di situasi Ramadan ini kan tidak sedikit orang-orang akhirnya mengisi waktu justru googling, mengisi waktu ngebuburitnya lain, begitu kan. Nah, bagaimana Pak Ustadz melihat, apalagi para netizen kan itu kalau sekarang mereka maha melihat,
gitu. Tapi kesannya itu mereka kayak tidak mau diberitahu begitu, tidak mendengar lah apa kata kita dulu seperti ini, kita dulu seperti ini, dan ingin rasanya suasana itu dikembalikan lagi. Iya. Oke. Terima kasih. Memang pasti beda dengan zaman kita, Mbak ya. Jadi sewaktu kita kecil itu betul-betul kita merasakan Ramadan. Mulai menjemput sampai kita mau ditinggalkan. Kalau anak-anak sekarang mungkin tidak salah sabda Rasulullah yang artinya beda zaman ya dengan anak-anak kita. Jadi kita harus mendidik anak kita sesuai dengan zaman, sesuai dengan zaman. Makanya tidak apa-apalah kita selalu mengingatkan anak-anak kita, generasi kita, mengingatkan bagaimana Ramadan yang pernah kita lalui, sehingga mungkin ada satu dua yang bisa dia tangkap, dia bisa implementasikan nantinya, ya. Karena saya melihat di sekitar tempat kami itu biasanya kalau kita membaca Al-Quran, sekarang yang dibaca adalah smartphone, Android dan seterusnya. Kalau bacanya isinya Al-Quran atau aplikasi-aplikasi tentang jasa kasar Islam, bagus. Tapi saya melihat karena saya dari belakang, ternyata dia main game. Masya Allah. Berarti ini bisa ketahuan. Saya tahu ketahuan dari cara memegang HP. Iya. Kalau dia portrait, Portrait, mungkin ya. bisa saja baca Bisa, Quran. betul. Tapi ketika Kalau- dia landscape, Ya itu. Jadi saya sempat edukasi anak-anak itu di sekitar kami. Kebetulan ada wifi gratis di sana. Masya Allah, di masjidnya Pak. Ya di masjid. Saya tidak melarang anda sekalian untuk main game, tetapi alangkah afdalnya kita baca Al-Quran. Apakah itu satu ayat, satu halaman dan seterusnya. Walhasil ada satu dua orang yang berhenti berwudu, ambil mushaf membaca. Yang lainnya mungkin wallahu alam apakah memang tidak lancar membaca atau merasa terganggu, dia tinggalkan. Jadi Bapak Ibu pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, kapan kita lengah mendidik anak kita, membina anak kita, bisa saja nantinya akan jadi bumerang untuk kita di dunia maupun di akhirat. Jadi sering saya sampaikan, jangan kita merasa tidak berkewajiban untuk mendidik anak-anak kita. Jangan sampai kita mengatakan, beranggapan, berasumsi bahwa itu bukan anak biologi saya. Biarkan saja dia begitu. Tidak seperti itu. Kita harus berkewajiban. Biarpun bukan anak biologis kita, tetapi kita semangat dakwahnya itu harus kita implementasikan dalam artian jadi jangan sampai anak-anak kita nanti salah arah sehingga rusaklah generasi-generasi yang akan datang. Agak mendingan kalau main game ada yang melihat daripada buka link-link yang lain yang bisa merusak saraf-saraf mereka, itu yang lebih bahaya lagi. Jadi pemirsa dengan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, mari kita merasa bertanggung jawab untuk membina, mendidik anak generasi kita. Karena apa? Ini kan belum ada tatap muka di sekolah dan seterusnya. Yang dulunya kalau berbicara agama, HP itu, Android itu haram. Sekarang itu dihalalkan. Malah diharuskan. Iya, diharuskan, itu dihalalkan, diwajibkan. Oleh karena itu kita harus ekstra hati-hati, ekstra mendidik, membina anak kita sehingga betul-betul terarah sehingga kita bisa mendapatkan generasi-generasi yang berkualitas. Jangan sampai yang sesuai diinformasikan Allah dalam Al-Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Allah khawatir bukan karena fisiknya anak-anak kita, generasi kita, tetapi Allah khawatirkan keimanannya.
tidak ada, atau mungkin ya sudah digadaikan imannya lantaran hal-hal duniawi, dia lupakan ukhrawi. Jadi kita harus betul-betul mendidik anak kita, membentengi anak kita dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dialog Nabi Yakub dengan bapaknya. Ya, apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an, wasabiha Ibrahim wa Yaqub ya bani ya innallaha astafa lakum din fala tamutun an ta'budallah. Ketika am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal maut, ketika Nabi Yakub menjelang meninggalnya, apa dia bilang kepada anaknya, am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal maut idh qala banihi ma ta'buduna min ba'di ma ta'buduna min ba'di, siapa engkau sembah setelah saya meninggal. Ini yang harus jadi renungan untuk kita semua. Jangan sampai sebagai orang tua, sebagai ayah, ibu, kita prioritaskan adalah bagaimana istilahnya menyiapkan harta benda, tetapi kita lupa ada yang lebih sensitif, ada yang lebih sentral adalah bagaimana keimanan, ketauhidan generasi-generasi kita. Ini pelajaran besar untuk kita semua. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang engkau sembah, siapa yang engkau sembah setelah saya, sepeninggal saya. Jadi apa jawaban anaknya? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik wa Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilaha wahida wa nahnu muslimun. Apa yang disembah kakek saya, buyut saya, itu yang akan sembah. Artinya apa? Apa yang disembah orang tuanya, kakeknya adalah Allah, itu harus kita ikuti. Jangan sampai hanya harta benda yang kita simpankan, yang kita wasiatkan untuk anak kita, itu akan jadi bumerang nantinya. Itu akan jadi perkelahian. Pasti ada anak kita itu yang tidak sama semua mindsetnya, tidak sama semua pikirannya, sehingga ya berpengadilan dan seterusnya. Banyak sekali kejadian-kejadian di sekitar kita yang seperti ini. Jadi pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, betul-betul kita mendidik anak kita supaya dia terarah betul untuk generasi-generasi yang berkualitas, mungkin begitu. Oke, baik. Ini apa namanya, di kesempatan Ramadan ini, mungkin masyarakat kita mau tahu lah, kita berpuasa, menjalankan ibadah-ibadah lain, gitu kan, yang mengaji, kemudian bersedekah, dan segala macam. Salah satu sebenarnya yang mohon izin pencerahan Pak Ustadz diluruskan kalau saya salah, itu adalah bulan Ramadan itu apalagi di situasi pandemi saat ini, itu bagaimana kita mengasah kemampuan untuk berprasangka baik, gitu kan? Jangan sampai orang cuma masuk orang dia puasa, siapa tahu dia belikan untuk orang yang lagi sakit, gitu kan? Bagaimana? Wah, kita sholat tapi ini dianggap lagi kita tidak, kesannya terlalu dibatas-batasi, gitu kan? Jadi mungkin bagaimana kita berusaha berprasangka baik, terutama kepada Allah, gitu kan, di bulan suci Ramadan. Karena kan banyak nih Pak Ustadz, salah sedikit saja orang posting apa yang tersinggung. Jadi kadang ada quote seperti ini, kalau tidak mau tersinggung jangan main media sosial, main ular tangga. Ular tangga, betul. Nah, bagaimana Pak Ustadz itu? Ya, saya teringat dengan pesan Pak Prof Nasaruddin Umar, salah satu imam besar Masjid Istiqlal Jakarta. Ketika kita mengaktifkan energi positif yang ada di dalam diri kita, insya Allah sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Kecuali kalau kita aktifkan energi negatif, pasti munculnya pikiran kita negatif-negatif. Kalau energi positif yang kita hidupkan, kita munculkan dalam diri kita, sudah selesai. Artinya apa? Tidak ada lagi yang iri hati, sakit hati, dan seterusnya. Kenapa? Karena ada pesan orang tua itu yang sering saya jadikan prinsip seperti ini. Iko makwa aja macai. Kalau memang bukan kamu, jangan marah. Tapi kalau memang kau yang perbuat,
kenapa mesti marah? Nah, karena memang kau yang kerja, kau yang perbuat. Ini pesan orang tua kita, simple tetapi luas maknanya. Luas maknanya. Seandainya kita bisa jadikan prinsip semua ini, saya kira sudah tidak ada masalah lagi, sudah tidak ada lagi yang mungkin ya si bombe dan seterusnya. Begitu. Jadi hal-hal yang seperti ini, makanya sebenarnya salah satu tujuan puasa seperti itu tadi, selalu berprasangka baik, mengaktifkan energi positif yang ada di dalam diri kita, sehingga betul-betul tujuan puasa itu kita bisa mencapai dengan baik. Karena tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun. Salah satu tanda-tanda orang yang bertakwa itu selalu berprasangka baik, tidak pernah berprasangka negatif, ya, selalu berprasangka positif, tidak pernah memikirkan hal-hal yang negatif. Pemirsa Allah Subhanahu wa taala, jadi ini semua yang harus kita capai nantinya. Jangan sampai kita menganggap diri kita berpuasa, ternyata kita tidak puasakan lahir batin, tidak berpuasa lahir batin, hanya zahiri kita puasakan, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dengan keluarga. Sedangkan ada yang paling sensitif adalah kita harus puasakan batin kita harus puasakan jiwa kita, sehingga nilai-nilai puasa itu betul-betul tersampaikan kepada Allah maupun kepada saudara-saudara kita. Makanya pahala puasa itu yang tahu hanya Allah, tetapi nilai-nilai kebaikan yang lain sering disampaikan di dalam Al-Quran. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat baik satu, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Tetapi puasa tidak. Apa kata Allah dalam hadis qudsinya? Pahala puasa itu hanya saya yang tahu. Oleh karena itu, inilah pelajaran besar yang kita bisa tangkap, bahwa ketika kita betul-betul mempuasakan lahir dan batin kita, insya Allah itu akan tercermin dalam kepribadian kita. Seperti itu tadi, ketika ada yang memposting, ada yang tersinggung, ini belum dipuasakan batinnya, ini belum dipuasakan hatinya, karena sering ya goyang-goyang. Makanya kita harus betul-betul mantapkan, munculkan energi positif yang ada dalam diri kita. Gitu. Saya mendapatkan inspirasi kata Pak Ustadz tadi. Ini pesan Papa Sutoriolo, tapi ini dalam dan bisa dibawa sampai sekarang. Ya kalau kamu kalau bukan kamu tidak usah marah. Kalau kamu juga nggak usah marah. Malah tidak sedikit sudah jelas-jelas satu dunia pun tahu ketika disampaikan, dia mengatakan orang fitnah. Gitu, padahal bukti nyata terpampang, dan tidak sedikit orang yang istilahnya dia personal painting. Jadi dia sendiri yang menyakiti dirinya, begitu kan? Dan dia merasa tersakiti karena perbuatannya sendiri dan membiaskannya kepada orang lain. Nauzubillah min dzalik. Tapi kemarin sedikit proses sebelum jeda ini kembali berprasangka baik, begitu ya. Saya chat saudara saya, sepupu saya di Makassar gitu kan. Dari subuh sampai lama betul dia tidak balas-balas. Yang jadi masalah di-read. Insyaallah. Terus saya bilang, saya telepon lah, saya bilang, kenapa tidak di-read, dibaca kan? Dia sampai bercanda sambil bilang, lah ayat
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika Suradi Sugierto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa TV Peduli yang dirahmati oleh Allah, ini sebenarnya masih banyak sekali yang perlu kita kaji lebih dalam, lebih lanjut. Semoga Pak Ustadz di kesempatan yang lain masih bisa bersama Insyaallah, kita. amin. Tapi berkenan di kesempatan ini Pak Ustadz juga harus menghadiri satu kegiatan yang tidak kalah pentingnya dengan menyapa pemirsa di rumah. Baik, mungkin sedikit saya tidak mengatakan ini Ya. kesimpulan Ya. karena pasti terakhir, Ya. tapi lebih kepada bagaimana kita semakin kalau orang siap siaga kebakaran, siap siaga banjir ini, Ya. siap siaga menuju akhirat yang Ya, betul. kehidupan lebih panjang. Ya. Mungkin di Ramadan ini menjadi start Ya. untuk mendapat garis finish Masya yang Allah. bahagia. Oke. Silakan. Oke, pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, saya teringat sebuah riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar 3 kali mengatakan amin. Di antara amin pertama itu Rasulullah mengatakan syaqiyyun 'abdun adraka ramadhana fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Celakalah orang yang menjumpai Ramadan dan melewatinya tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, kita akan celaka ketika berjumpa di bulan suci Ramadan tetapi dosa-dosa kita masih menggunung. Masih banyak saudara-saudara kita yang tahun lalu berniat memaksimalkan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, tetapi apa boleh dikata, Allah sudah memanggilnya. Baru-baru ini 2 hari sebelum Ramadan sempat disampaikan kepada saya, itu ada jemaah, Ustadz, insya Allah saya akan maksimalkan ibadah di bulan Ramadan, tapi pas 1 Ramadan Allah memanggilnya. Masya Allah, Masya Allah. Pemirsa, oleh karena itu mari kita memaksimalkan ibadah, terutama bagaimana kita taubatan nasuha, sehingga persiapan kita ke negeri yang kekal abadi betul-betul siap siaga, betul-betul sudah matang, sehingga sebelum ajal menjemput kita sudah siap siaga. Jadi pemirsa karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua syaqiyyun 'abdun adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yudkhilhul jannah. Celakalah orang yang menjumpai kedua orang tuanya, salah satu dari keduanya itu tidak bisa masukkan ke dalam surga. Artinya apa pemirsa? Banyak di luar sana mencari surga, tetapi surga yang di dalam rumahnya dia lupakan. Sampai-sampai dia keluar pulau, keluar benua cari surga, tetapi surga yang ada di dalam rumahnya dia lalaikan, dia abaikan. Sampai-sampai surganya, pintu dan kuncinya dia titip di panti jompo. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu mengaminkan Rasulullah ketika kita mengabaikan kedua orang tua kita. Jangan sampai kita jauh-jauh mencari surga,
pintu dan kuncinya di dalam rumah kita abaikan. Malahan yang paling miris adalah dia jadikan pembantu orang tuanya. Oleh karena itu, mari kita dalam momentum Ramadan ini betul-betul kita istilahnya bisa berbuat baik untuk kedua orang tua kita, minimal membahagiakan. Karena kalau harta untuk kedua orang tua kita, saya kira itu dia tidak butuhkan. Dia tidak butuhkan. Yang dia butuhkan adalah doa-doa dari anak-anaknya. Doa-doa kita ketika selesai sholat, ketika mau makan dan seterusnya, kita harus doakan kedua orang tua kita. Karena kita tidak bisa membalas setetes air susunya. Pemirsa Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, celakalah orang yang disebut namanya Rasulullah tetapi dia tidak bersalawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Pemirsa Allah Subhanahu wa taala, termasuk kecelakaan besar bagi kita ketika tidak disebut namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak membaca salawat. Oleh karena itu, di Jumat yang penuh berkah ini, mari kita memperbanyak salawat kepada beliau, dan insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat nanti. Mungkin begitu, Pak. Baik, dan sedikit mohon diluruskan Pak Ustadz, kemarin saya mendengarkan sebuah tausiah di masjid kami, di kompleks kami, mengatakan bahwa salah satu ibadah yang pasti diterima itu adalah salawat. Iya. Pasti diterima. Kadang-kadang mungkin diterima setengah atau bahkan tidak hanya lelah saja, Betul, ya. tapi salawat ini seburuk-buruknya seseorang ketika dia bersalawat itu pasti diterima. Semoga saya benar. Amin, insyaallah, ya betul, ya. Baik. Pak Ustadz, mohon izin sebelum kita menyudahi kebersamaan kita di kesempatan yang insyaallah berkah ini, mohon kiranya untuk membaca doa, kita mengajak kepada pemirsa di rumah adalah Jumat pertama Ramadan Karim. Insyaallah, ya. Semoga kita kembali dipertemukan di Jumat-Jumat Amin, yang lain. amin. Insyaallah berkah bagi kita semua, insyaallah, terus untuk para pemimpin kita, Amin, insyaallah, ya. pemerintah Kota Parepare dan seluruh warga masyarakat Kota Parepare. Amin. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa bersama semoga hari-hari kita selalu tercerahkan dan diberikan kesehatan, umur yang panjang, terutama para pemimpin-pemimpin kita dan kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan, memberikan kesehatan, kekuatan, inspirasi sehingga bisa memajukan kota yang kita cintai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma dafa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Juga pemirsa di rumah, insyaallah semoga Allah melancarkan Amin. kita, urusan kita, semoga kita semua mendapat sehingga kita bisa memperoleh kesempurnaan Amin. Nanti berlebaran juga dalam suasana yang bukan hanya bahagia tapi juga sehat. Ini Amin, yang paling insyaallah, utama. betul, ya. Baik, hari ini nikmat yang tidak ternilai harganya, yaitu kesehatan. Iya. Terima kasih sekali Sama-sama. Pak Ustadz. Selamat menunaikan ibadah puasa, dan pemirsa terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Komisi Islam Majelis Ulama Peduli. Insyaallah saya akan kembali menemani Anda pekan depan dengan narasumber dan juga tema yang tidak kalah menariknya hanya di TV Peduli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa.